Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk Allah itu akan wafat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Untuk yang baik akan diberikan kenikmatan, yang kurang baik akan diberikan hukuman akibat perbuatannya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang hidupnya diberi ketenangan, wafat dalam keadaan husnul khotimah, lalu dimasukkan ke al-jannah, itulah orang yang faz. Minal aidin wal faizin. Fauz, beruntung, bahagia, menang. Ya beruntung dapat nikmat, menang dari godaan. Bahagia ya karena mendapatkan nikmat. Fauz. Wa mal hayatud dunya. Kehidupan dunia itu hanyalah mata'ul ghurur. Tidak ada pal hayatud dunya al-aisyu fiha illa mata'ul ghurur. Yaitu ada kalanya al-batil yatamatta'u bihi qalilan tsumma yafna. Kesenangan sementara yang ada kalanya kesenangan itu dapat menipu dan mentergelincirkan kita. La tublawunna fi amwalikum. Sungguh pasti lamnya litaukid, nonnya taukid sakilah. Fi amwalikum, kalian semua, kita ini bakal diuji oleh Allah dengan berbentuk amwal, beberapa harta. Wa anfusikum, nomor 2, yang berhubungan dengan badan kita. Dengan cara ibadah, apakah kita berusaha melaksanakan. Setelah kita berusaha sebaik-baiknya melaksanakan, lebih dan kurangnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bala, di badan kita ada kalanya sakit dan lain sebagainya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum al-yahud wan nasara. Pertama, latublawunna, ujian itu fi amwal, di dalam harta. Yang kedua, anfus, berhubungan dengan badan, jiwa kita. Yang ketiga, dalam berhubungan dengan masyarakat, kita ada kalanya mendapatkan fitnah, cobaan dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasara. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik, orang Arab musyrik waktu itu. Ya dimanapun ada ahli kitab yang kitabnya sudah dirubah juga menguji kita, fitnah kita. Demikian juga orang yang bukan ahli kitab, agama, kepercayaan apapun, ada kalanya mereka juga memfitnah, menguji kita.
Wala tasma'unna adan katsira. Adan katsira minas sabbi. Ada kalanya kita ini disakiti adza dengan bentuk cacian, wa ta'ni, celaan, wa tasbib binisaikum. Tasbib binisaikum itu ada kalanya beliau itu mensyairkan, menceritakan keindahan perempuan-perempuan muslimah, tujuannya untuk agar kaum muslimah itu tergoda, baik itu cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya, mengikuti gaya hidup mereka. Dan lain sebagainya bentuknya. Berbagai cara. Lamnya li taukid. Jadi mulai berbagai cara. Wa in tasbiru, dan apabila kita sabar, tabah menghadapi semua itu, ala dzalika wa tattaqu, dan tetap menjaga ketakwaan, kebersihan, fa inna dzalika min azmil umur, itulah termasuk perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Hidup di tengah-tengah cobaan tapi bisa masih bertahan dengan kebaikannya, punya prinsip, punya pendirian yang baik, punya kejiwaan dan ketenangan dalam menghadapi semua kehidupan. Itu Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185-186. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, inna lillahi ibadan fatana, talaqud dunya wa khaful fatna. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana. Annaha laysat lihayyi watana. Ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i, inna lillahi, bahwasanya yaitu bagi Allah, ibadan, isimnya inna, ada seorang hamba Allah, fatona, yang sangat cerdas. Buktinya apa? Mereka tolakut dunia. Mereka mentolak dunia. Dalam pengertian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak terlalu berlebihan menanggapi dunia itu. Kalau orang yang di benaknya dunia terus, tapi kalau orang yang di benaknya bukan dunia saja, maka insya Allah yang penting sudah berdoa dan berusaha, hidupnya akan tenang. Usaha disertai dengan kesyukuran. Ada hambanya Allah dulu yang mentolak dunia. Wa khaufu al-fitnah, dan mereka takut kepada fitnah dunia. Jadi fitnahnya dijauhi, dunianya diambil. Nadharu fiha, mereka memikirkan dan selalu melihat dan memikirkan tentang masalah dunia itu. Falamma alimu, setelah mereka sadar, annaha, bahwasanya dunia itu laisat lihayyu wa tana. Dunia itu bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Ja'aluha lujjatau, mereka membuat jarak yang jauh, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal-amal yang soleh itu dijadikan sebagai perantara atau kapal untuk menuju bahtera akhiratnya. Tada'a madhhabul hawa thumma tashku, aina da'waka fil hawa ya ma'na, law wajadnaka sabiran libalana la'atainaka kullama tamanna. Ketika orang terlena dengan mengikuti, menuruti hawa nafsunya, itu padahal akan rugi sangat sekali, sangat rugi. Andai saja sabar sedikit terhadap cobaan-cobaan. Cobaan itu ada kalanya berbentuk bermacam-macam. Baik itu cobaan berbentuk hidup nyaman atau hidup kurang nyaman, itu semua cobaan semua. La'atainaka kullama tamanna, andai saja sabar, maka Allah
akan memberikan kepada setiap apa saja yang mereka inginkan. Yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lambat laun pasti diberikan. Cerita seperti ini diantaranya di dalam tafsir As-Sabuni juz 1, tafsir As-Sawi juz 1 halaman 195 dari 194 dari kanan sampai kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritanya Ibnai Adam, dua anak Nabi Adam dalam hal ini Qabil dan Habil. Qabil ini kakaknya, Habil ini adiknya. Lalu untuk memastikan keinginannya untuk menikah dengan seseorang, maka mereka suruh berkorban. Lalu yang diterima itu adalah korbannya Habil, adiknya. Walam yataqabbal minal akhar, qala la'aqtulanna. Kata kakaknya si Qabil, aku akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata adiknya, kata Habil, salah apa saya? Kita kan bersaudara. Soal korban diterima apa tidak, itu kan Allah yang menerima, bukan kami. Kami kan sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qurbanu Qabil husmatum min sumbul, li'annahu kana sahiba zar'i wa ikhtaraha min arda'i zar'i. Jadi Qabil ini dia itu pengusaha semacam pertanian. Lalu dia ini curang kepada Allah, curang dengan cara bersodakoh, tapi yang disodakohkan itu yang buruk-buruk. Mestinya sodakoh itu kalau nggak bisa yang paling baik, ya yang sama dengan yang kita makan, yang sama dengan kita minum, yang sama dengan yang kita pakai. Ini pelajaran supaya kita memperlakukan orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain itu sesuatu yang masih berharga. Dan jangan sampai memperlakukan pembantu atau keluarga kita dengan perlakuan yang kurang atau tidak sama, kurang baik, kurang terhormat, tidak sama dengan kita. Beliau ini sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Jadi dulu Qabil ini dia itu ketika berkorban itu bersedekah itu dengan harta min arda'i zar'i, harta yang buruk. Yang buruk-buruk disedekahkan, yang baik untuk dia sendiri. Tsumma innahu wajada fiha sumbulatan thayyibatan fafarraqaha wa akalaha. Beda dengan Habil, wa kana qurbanu Habil kabishan. Sedangkan Habil ini dia berusaha di peternakan. Jadi umat Islam ini harus punya usaha satu. Cuma kalau usaha yang baik, yang halal, sebenarnya usaha pertanian kalau kita ahli bagus tuh. Bisa tidak tergantung dengan kebutuhan orang di luar, tidak tergantung dengan luar negeri dan lain sebagainya. Banyak pertanian yang bisa kita olah. Demikian juga tentang masalah peternakan. Peternakan ini kalau diolah luar biasa. Asal kita betul-betul saja. Mulai dari kecil sampai besar. Nah, Habil ini berusaha masalah peternakan seperti kambing. Lalu beliau waktu bersedekah dicarikan kambing yang terbaik. Li'annahu kana sahiba ghanam, akhadahu min ajwadi ghanamihi.
ya kita akan memberi Allah masa yang buruk. Memberi orang lain itu kan sama dengan menitipkan sesuatu kepada Allah. Masa yang dititipkan kepada Allah yang kurang baik. Falamma tuqbila qurbanu Habil li'annahu kana mu'minan qala lahu qabil hasadan li'annahu kana kafiran ay 'asiyan atamshi 'alal ardi yaraka an-nasu afdal minni. Lalu si Habil ini marah. Kamu ini mempermalukan aku di muka umum. Apa kata orang nanti? Korbanku tidak diterima, korbanmu diterima. Nah sebenarnya kenapa dia harus hidup tergantung dengan ucapan orang? Kalau mau berkorban ya berkorban saja. Mestinya. Nah, beliau ini dua-duanya sama-sama muslim. Cuma apabila, bahkan saudara. Cuma meskipun saudara, apabila sudah ada benih-benih merasa bersaing, merasa dendam, padahal mestinya dia sadar bahwa itu satu darah, satu saudara, sama umat Islam apalagi, mestinya hilangkan perasaan bersaing, dendam, segala macam. Lalu marah-marah, malah setelah merasa dipermalukan, padahal yang mempermalukan dia sendiri, lalu mau bunuh adiknya. Illa Shish alaihi salam fa innaha waladathu munfaridan awdam min Habil. Jadi anaknya Nabi Adam itu lahir kembar gitu. Kecuali Shish katanya. Shish itu nanti lahir sendirian sebagai ganti Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Wallahu a'lam kebenarannya. Lianna Jibril alaihi salam qala li Hawa alam ma waladatu hadha hibbatullah laka badala Habil. Wa kana Adam yawma wulida Shish ibna 30 wa 100 sanah. Katanya waktu lahir Nabi Shish ini umurnya Nabi Adam itu 130 tahun. Wa kana yuzawwiju dzakar min hadzal bati al-unsa min al-bati al-akhar wa la tahillu lahu ukhtuhu aw amatuhu. Jadi dulu itu ada aturan. Setiap yang lahir kan kembar, tapi kalau kembar misal laki dengan perempuan, maka nanti kembarannya itu tidak boleh menikah dengan kembarannya, harus silang gitu. Itu di aturan di zaman Nabi Adam itu, katanya seperti itu. Fawaladahu ma'aqabil ukhtan jamilah. Maka waktu lahirnya Qabil ini, dia kembar bersama saudarinya yang cantik, namanya Iklimah, Iklimiyah gitu. Suka dipanggil Iklimah. Pakai qaf, Iklimiyah. Lalu wa ma'habil ukhtan laisat kadzalik. Laisa kadzalik wasmuha Layudha. Ada yang bilang Labudah, Layudha. Jadi yang lahir bersama Habil itu katanya saudarinya tidak terlalu cantik, namanya Layudha katanya. Nah, di syariatnya Nabi Adam otomatis Iklimah ini nikah sama Habil, sedangkan Layudha nikah sama Qabil. Nah, itu kalau udah kepentingan dunia, lahirlah dendam. Begitulah orang kalau ada kepentingan dunia pasti lahir dendam. Kalau tidak punya kepentingan dunia, ya biasa-biasa saja. Berikutnya, wa kana jami'u ma waladathu Hawa 40 min dzakari wa unsa fi 20 batnan. Katanya wallahu a'lam, katanya anaknya Nabi Adam itu dari 20 kali hamil itu 40 jumlahnya, kan 22 itu. Wa awwaluhum Qabil wa taw'amatuhu Iklimah wa akhiruhum Abdul Muwis. Yang pertama anak tertua itu namanya Qabil. Sedangkan anak yang paling kecil itu, terakhir itu namanya Abdul Muwis. Katanya, wallahu a'lam. Lam yamut Adam hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi 40 alfan. Lalu di ayat berikutnya, Allah mengingatkan di Al-Maidah ayat 27-29, sebelumnya melalui lisannya Nabi Muhammad SAW
Diabadikan di dalam hadis Bukhari 6502, Ibnu Hibban 347 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Katanya Nabi bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Jadi barang siapa yang jangankan membunuh, menyakiti sesama umat Islam, apalagi yang disakiti itu seorang ulama, orang yang baik-baik, itu sama saja dia memproklamirkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Itu di Bukhari tadi 6502 itu. Nah, ini pelajaran ya antara Qabil dan Habil sesama muslim karena ada kepentingan dunia sehingga menjadilah orang yang kurang baik. Berikutnya Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 28-29. Ini momentum ya, momentum bulan Ramadan, Lebaran, hilangkan perasaan dendam. Kita tunjukkan bahwa di antara kita sama-sama baik dan kita sama berusaha bahwa kita terbaik tanpa harus berbicara dan menampakkan biasa aja. Tanpa kita, kalau harus berbeda nggak ada masalah. Kalau memang darurat, tanpa harus bermusuhan, apalagi hal-hal yang tidak baik sama umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Itu tadi Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 28-29. Surah Al-Maidah itu La'im basatta ilayya yadak. Kalau kamu menyakiti aku, menjulurkan tangannya, kekuasaannya itu maksudnya ya menyakiti, apalagi sampai membunuh. Ma'ana bibasiti dia ilaika liaqtulak. Saya tidak akan pernah berpikir, jangankan membalas, berpikir tidak, kan kamu saudara saya, kata si Habil. Inni akhafullah rabbal alamin, karena saya takut kepada Allah rabbal alamin. Lalu karena sepertinya nggak sadar-sadar diingetin oleh saudaranya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Saya khawatir kalau kamu tetap berbuat kurang baik kepada aku, padahal mestinya kamu melindungi aku. Kata Habil, khawatir dosa-dosaku nanti oleh Allah diberikan kepada kamu. Padahal kalau kebaikan masih mending. Berarti kita masih punya kebaikan, lalu kebaikan kita kasihkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Itu namanya muflis. Nah pertanyaannya bagaimana hukumnya orang yang mendakwa orang dengan penuh kezaliman di pengadilan. Apalagi sampai membunuh orang di tol misalnya. Itu puasanya diterima apa enggak? Padahal punya keinginan saja itu dosanya. Kalau kebaikan masih mending, ini dosa. Dosa dari orang yang pernah kita zalimi itu ditumpukkan kepada kita. Itu yang dimaksud diantaranya inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Fatakuna min ashabin nar. Yang berikutnya, kalau kamu masih terus-menerus ingin menzalimi aku, khawatir kamu termasuk ashabin nar, ahli neraka. Jadi udah diingetin. Wadzalika jazaa'ul zalimin, itulah pembalasan orang-orang yang zalim. Masa kamu tega menzalimi saudara? Itu kira-kira.
Lalu kalau orang sudah kesadarannya hilang karena kepentingan dunia, kana Habil asyadda quwwatan min Qabila walakinnahu ta'arraj. Nah, ada yang bercerita bahwa sebenarnya Habil ini meskipun beliau ini posisi adik tapi kekuatannya lebih kuat Habil, tapi dia ngalah. Dia kuat dan dia bisa mematahkan dan mengalahkan kekuatan Qabil. Tapi ya bagaimana sama umat Islam dia harus ribut berantem. Begitulah. Mestinya kalau sama umat Islam itu ngalah, saling menghargai. Jangan sesama umat Islam, meskipun organisasinya berbeda, pilihannya berbeda, lalu kita maunya saling mengalahkan. Lalu kana naimam faja'a Qabil wa rabaha ra'sahu bihajarin, Masya Allah. Lalu tanpa kasih sayang, Qabil ini yaitu menghabisi Habil. Astagfirullah, astagfirullah. Ini tentu sangat tercela ya, dunia akhirat. Akhirnya Qabil ini menjadi orang pertama yang melakukan dosa. Izal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Nabi pernah menyampaikan, orang kalau ribut sama umat Islam itu dua-duanya yang menyakiti dan yang disakiti itu di neraka. Lalu ditanya, "Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Kalau yang menyakiti, yang mendolimi tentu. Gimana orang yang didolimi kok bisa neraka juga? Ya, Nabi menjawab, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang disakiti itu sebenarnya dia punya keinginan juga untuk membalas. Jadi kalau memungkinkan janganlah. Kalau nggak memungkinkan baru darurat ya menghindar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi nanti ada dalil lagi ya. Kalau kita mau dibunuh oleh orang Islam, kalau kita melawan ya karena kita menghindar dan lain sebagainya, melawan dan untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga, syahid. Yang mati sangit itu yang mendolimi umat Islam. Wa ka'annaha bila arada anni lastu biharisin ala qatlik. Bagaimana dengan Habil? Berarti Habil masuk neraka dong. Tidak, karena Habil itu tidak punya keinginan untuk menyakiti sesama muslim. Itu. Ini pelajaran. Yu'ta yaumal qiyamati bidzalimi wal mazlum fayu'khadhu min hasanatil zalim fatuzadu fi hasanatil mazlum hatta yantasif. Fa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atil mazlum fatutrahu alaih. Itu yang tadi, kalau kita pernah menzalimi orang, kebaikan kita akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Kalau enggak, malah dosa-dosanya orang yang dizalimi oleh kita itu diserahkan, tumpukan pada kita. Ini cerita ada di Bukhari ya, 31, 6.875, Muslim 2.888 dari sahabat Abi Bakrah. Atau Bukhari 2.449, Ibnu Hibban 2.361 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man kanat indahu mazlimah li akhihi falyastahillahu al-yawma qabla an ya'khudhahu bihi hina la dinara wa la dirhamah fa in kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri mazlimatihi fa in lam yakun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alayhi. Dan ini juga berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'afqalihim. Al-Ankabut ayat 13. Jadi besok kita ini akan memikul dosa sendiri aja gak kuat, apalagi ditambah dosa-dosa orang lain ditumpukkan di pundak kita. Ini akibat orang yang mendolimi. Hati-hati, habislah segala puasa, haji, umroh, segala macam tuh habis. Oleh karena itu, berhentilah menyakiti orang sama umat Islam. La tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Di dalam Bukhari, orang yang melakukan kezaliman pertama itu besok menjadi
bertumpuk-tumpuk dosanya karena diikuti oleh orang-orang berikutnya. Hati-hati kita ketika melakukan kezaliman kepada orang lain, jejak digitalnya itu khawatir diikuti oleh orang lain. Itu hadis Bukhari 3335, 6867, 7321. Oleh karena itu Qabil itu selalu mendapat kiriman siksaan, dosa dari orang yang pernah melakukan dosa, karena orang yang pernah melakukan dosa yang pertama itu Qabil. Muslim 1677, At-Tirmidzi 2673, Nasa'i juz 7 halaman 71, Ahmad juz 1 halaman 383, Ibnu Saibah 3649, Ibnu Hibban 5983, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ala tantahi anna muluku wa tattaqi maharimana la yabu uddam biddam. Kalau kita ketepatan dipercaya sebagai oknum penguasa, hendaknya kita jangan melahirkan dan memelihara dendam. Jadi justru oknum penguasa itu berusaha merukunkan agar tidak terus-menerus kita dianggap orang yang membiarkan suatu ketidaktenangan hidup. Di ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Wajadahu na'iman fashadaqa ra'sahu bihajarin wa kana dzalika fi thawr. Masya Allah. Wa kana lihabil yawma qatalahu Qabil 20 sana. Waktu dizalimi, diperlakuin kasar, itu sebenarnya waktu itu Habil itu umur 20 tahun. Masya Allah, udah dewasa. Kok kenapa cara berpikirnya? Wasau'ah yuradu bihal awrah, wa kila yuradu biha jifatul maktul. Innama akalat an-naru qurbana akhika li'annahu kana ya'budun nar fansab an ta'idun naran takun laka wa li'aqabik. Wa li'aqibik fabana baitanarin fahuwa awalu man abadan nar. Lalu banyak cerita-cerita yang lain, wallahu a'lam ya. Yang jelas Qabil ini telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ya. Annahu lamma qatalahu wa adahu bi Makkah istaka asyajar wa tawayyarat al-asahimah. Banyak yang bercerita bahwa saat Habil ini disakiti oleh Qabil, yaitu waktu itu orang tuanya Nabi Adam katanya di Mekah lagi haji. Fa'atal hinda fa'idan Qabilu qad qatala Habil thumma inna Adam baqiya mi'ata sanah lam yadhhak. Kemudian orang tuanya sulit senyum. Kenapa sulit senyum? Ya, selalu ingat sama keluarganya. Bagaimana nasibnya kok bisa saling menyakiti. Walamma madha min umri Adam 130 sanah wa dzalika ba'da qatli Habil bi 5 sinin waladat lahu shistan wa tafsiruhu hibbatullah ay khalafan min Habil. Jadi shish itu artinya pemberian. Lalu setelah 5 tahun digantilah oleh Allah anak yang bernama Shish itu. Wallahu a'lam nih cerita. Tapi yang jelas intinya itu tadi, hindarilah kezaliman apalagi kita sama umat Islam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum ats-tsulatsa wa qala yaumud dam fihi hadat Hawa wa fihi qatala ibnu Adam akhah. Ini penjelasan belum bisa dipercaya. Yang penjelasan berikutnya ini yang sahih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Adapun siapa orang yaitu melakukan perbuatan yang baik lalu ditiru oleh orang lain, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka pahalanya mengalir kepada orang yang pernah memberi contoh perbuatan baik tadi. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, apabila suatu kemaksiatan lalu ditiru oleh orang lain, kemaksiatan itu diikuti, maka sampai hari kiamat kita dapat bagian itu
dosa. Ya jangankan di akhirat ya, di dunia saja kalau kita kumpul dengan orang yang tidak tepat lalu ditangkap oleh aparat, ada kalanya kita juga terkena juga itu. Itu hadis itu di Muslim ya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku takutin, Nabi katanya bersabda, yang aku khawatirkan setelah aku wafat yang terjadi bagi umatku adalah al-a'immah, yaitu para pejabat-pejabat al-mudillun yang sesat dan menyesatkan, yang zalim dan menzalimi rakyatnya, apalagi menzalimi umat Islam. Itu Abu Daud 4252, Ahmad juz 5 halaman 278, Ibnu Majah 3952, Ibnu Hibban 6714, 7238, lalu Muslim 2889. Ini katanya dari sahabat Sauban. Ini pelajaran ya. Ya mau nyalahin siapa, orang oknum pejabat itu yang milih kan kita dulu di pemilihan. Jadi ketika mendapatkan oknum pejabat seperti itu, ya rakyatnya juga kan lahir dari rahim rakyat yang ya begitulah. Ini hadis wa hadza kulluhun sharih wa nassun sahihun fi ma'nal ayah. Ini sangat jelas penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam hadis Muslim 2889 itu ketika mencoba menafsirkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 30 tadi. وَهَذَا مَا لَمْ يَتُبْ الْفَاعِلُ مِنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في أكل ما نهي عنه ولا يكون عليه شيء من أنذار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا شربه ممن بعده بالإجماع. Bagaimana dengan Nabi Adam? Kan Nabi Adam orang yang pertama makan buah khuldi. Tidak, Nabi Adam kan langsung bertaubat. Itu pun Nabi Adam tidak salah. Karena yang dimakan itu bukan yang ditunjuk, tapi pohon yang lain. Ternyata sama pohonnya. Keduanya yang menggoda itu memakai nama Allah. Ketiganya, memang Nabi Adam diciptakan untuk tinggal di bumi, untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu Al-Baqarah ayat 30. Dan untuk melahirkan nabi-nabi kan di bumi. Andai saja tidak dimakan itu buah itu, maka tetap di surga dan tidak melahirkan para nabi kan. Jadi Nabi Adam tidak salah satu sisi, dan Nabi Adam kalau tahu dianggap salah itu beliau sudah bertaubat. Berikutnya itu cuma contoh bahwa kalau melakukan sesuatu, ya, orang yang sangat terhormat itu meskipun tidak salah dianggap sesuatu yang kurang baik, itu maksudnya. Ini semua pelajaran karena kalau Nabi itu kan maksum, wallahu ya'simuka minan nas, karena beliau hidup dituntun semuanya dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang terjadi kepada Nabi yang sepertinya itu salah atau dosa atau maksiat itu sebenarnya adalah untuk umatnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Apalagi Nabi Muhammad SAW tentang masalah minum madu, tentang masalah orang yang buta, abasa wa tawalla, itu sebenarnya untuk umatnya semua itu. Karena Nabi itu tidak punya salah. Kenapa nggak punya salah? Yang telah lalu dan yang akan datang oleh Allah dijaga dari kesalahan, dari dosa. Karena ketika akan terjadi kesalahan sebelumnya sudah diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadi yang maksum itu Nabi, kalau keluarganya tentu tidak. Oleh karena itu ada keluarga Nabi seperti pamannya yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab itu kan tidak beriman. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi meskipun itu keluarga kiai atau keluarga habaib, tidak dijamin ahli surga. Jadi semuanya harus semua ibadah. Oleh karena itu Nabi pernah menyampaikan kepada Siti Fatimah, wahai anakku Siti Fatimah, memang kamu adalah keluarga Nabi, aku sangat sayang kepadamu,
Tapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, surgamu di akhirat. Kamu sendiri nak harus beramal, beribadah, berbuat yang baik supaya ya begitulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah. Berikutnya ولا يكون عليه شيء من أوزار من أصاب أكل ما نهي عنه ولا شربه ممن بعده بالإجماع لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه فصار كمن لم يجني. Ketika dia bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Wajun akharu fa innahu akala nasiyan ala sahih min al-aqwal. Apalagi beliau makan itu tanpa sengaja. Kama bayyanahu fil Baqarah wan nasi ghairu athim wala mu'akhid. Orang yang lupa itu tidak dianggap dosa. Itu berdasarkan apa? Bahwa Nabi Adam itu lupa, bukan sengaja melakukan dosa. Orang yang lupa itu tidak dianggap dosa. Itu berdasarkan Al-Quran surah Taha ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah. Nah, itu lupa, nasi. Jadi orang lupa itu tandanya cuma sekali, dosanya nggak diulangi. Tapi kalau diulangi itu namanya nggak sengaja lagi, tapi menghina, itu namanya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pakai nasiyah, Allah masih meyakinkan lagi. Ini yang mengatakan bahwa Nabi Adam lupa itu Allah. Walam najid, dan tidak menemukan siapa kami Allah. Lahu kepada Nabi Adam, lam najid azman, kepada sengaja, azam. Azam itu punya keinginan, bermaksud untuk melakukan dosa. Kalau melakukan dosa itu namanya niat. Niat ketika wudhu itu kan niat untuk berwudu yang dibarengi di awal perbuatan, waktu membasuh muka itu kan, waktu takbir kalau sholat Allahu Akbar itu niat tuh. Kalau azam itu baru keinginan. Jangankan melakukan, keinginan untuk melakukan dosa aja Nabi Adam tidak. Kalau tahu itu dianggap dosa itu lupa. Nah, yang paling perlu kita perhatikan, ada cerita itu tidak tepat. Yaitu apa? Nabi Adam itu makan buah kuldi itu karena tertipu oleh istrinya, Siti Hawa katanya. Nabi Adam nggak mau tapi ditawarin mulu, diajak mulu. Itu kan cerita mendiskreditkan kaum perempuan itu. Nggak boleh begitu. Kita punya anak, kita punya ibu, kita lahir dari rahim seorang perempuan. Nggak boleh mendiskreditkan seorang perempuan itu. Nggak, sama lah. Nggak begitu. Jadi sama, kaum laki perempuan itu sama-sama hamba Allah, makhluk Allah, semuanya mulia. Bahkan kalau secara individu banyak perempuan yang sudah dijamin masuk surga. Banyak perempuan yang melampaui kaum laki-laki. Seperti siapa? Ya Siti Asia, Siti Maryam, Siti Khadijah. Itu kan Siti Fatimah, Siti Aisyah. Itu semuanya radhiyallahu anhun itu dijamin masuk surga. Sedangkan kita belum tentu. Dari kaum laki-laki yang individu ya ada juga yang dijamin masuk surga. Jadi itu individu per individu, bukan semuanya seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ahli surga, Siti Hawa ahli surga. Masa kita tega mengatakan itu ibu kita itu Siti Hawa? Apakah kita tega mengatakan bahwa ibu kita itu adalah orang yang curang, berkhianat, dan yang membuat sengsara, yang dari surga lalu kita semua berada di dunia? Ini kan gara-gara Siti Hawa, seorang perempuan. Enggak begitulah. Kita juga nggak mau ibu kita diberitain seperti itu. Apalagi kenyataannya enggak. Masa kita tega Siti Hawa, istrinya seorang nabi, nabi kita, orang tua kita, ibu kita, ya, lalu kita diberitain seperti itu. Yang enggak lah. Nah, cerita-cerita yang kayak begitu itulah yang mesti jangan dikembangkan. Itu namanya cerita Israiliyat. Tapi jangan dengan cerita Israiliyat itu lalu dicarilah hadis-hadis atau cerita Israiliyat atau cerita di tafsir yang Israiliyat lalu dibuang, lalu dianggap tafsir semua itu karangan manusia, hadis itu karangan manusia, nggak perlu, nggak juga begitu. Jangan berlebihan lah. Jadi kalau kita ini nggak suka dengan as-sunnah, dengan hadis Nabi, lalu kita merasa Quran ini sudah kembali saja kepada Quran, jangan lupa besok itu antum itu minta syafaat, minta pertolongan kepada Allah melalui syafaatnya Nabi. Lalu besok minta syafaat, tapi sekarang nggak mau kepada Nabi. Nabi dianggap manusia, as-sunnah itu karangan manusia, perbuatan manusia.
Nah, besok mau minta syafaat kepada siapa? Siapalah kita? Man anta min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa Anda kalau dibandingkan dengan para sahabat? Kok bisa mengatakan tafsir itu karangan manusia, as-sunnah itu karangan manusia? Ya memang itu ide as-sunnah itu semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Tapi kan Allah yang mengajarkan agar kita mengikuti penjelasan dan contoh Nabi. Bisa dikatakan pembuat syariat itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Kalau dikatakan yang membuat syariat itu cuma Allah, ya bisa benar bisa salah. Nah, buktinya apa? Eh, sholat Isya 4 rakaat itu dari mana? Kan bukan dari Quran, itu Nabi. Apalagi sholat terawih. Mana ada sholat terawih di Quran itu? Yang ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu untuk mengatakan sholat sunnah 2 rakaat, witir 3 rakaat dan lebih, ada yang sholat sunnah bisa 8 rakaat, itu kan Nabi semua itu. Jadi hindarilah, hindari itu apa itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar sunnah dan menghargai pendapat hindari pendapat apa ini, hargai pendapat-pendapat ulama sebelum kita. Nah, siapalah kita? Jadi Al-Quran bagaimana pemahamannya menurut Allah, dan Allah itu mengajari yang pertama faham terhadap pemahaman Al-Quran dipraktekkan, diucapkan itu oleh Nabi. Jadi yang paling paham terhadap Al-Quran itu adalah Allah dan Nabi-Nya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam dan ulama. Nah kita ini siapa sih? Jadi sekali lagi jangan jadi orang yang ingkar sunnah lah, dan takiyah membungkus diri dengan bermacam-macam alasan lah. Belajar kita tawadhu, siapalah kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini membuat kita lebih tawadhu. Siapa kita? Kita ini bukan Quran, kita ini manusia yang banyak kotoran, kita ini ke kamar mandi, sama kita dengan makhluk yang lain, itu ulama yang lain. Dalam tahap belajar, memahami, membaca, dan memahami Al-Quran. Hati-hati. Tadammanat hadhil ayah al-bayan an halil hasid. Ini ayat dari sebelumnya sampai ini menjelaskan tingkah laku orang yang dengki ya kepada sama umat Islam, hatta annahu qad yahmiluhu hasaduhu ala ihlaki nafsihi biqatli aqrabin nasi ilaihi qarabatan. Nah, buktinya sekarang itu buktinya apa? Kepentingan apa itu sampai membunuh saudaranya di kilometer 50 di tol itu, coba. Jadi dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang ada orang yang dengki sama umat Islam tuh, ada sampai membunuh gitu. Saya cuma baca loh ya, saya nggak kemana-mana. Silahkan cek yang kami sampaikan, yang kami baca ini tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 135, di sebelah kiri itu ada 5 baris dari atas. Silahkan dibaca. Jadi itulah kalau akibat orang dengki, orang punya kepentingan sesama saudaranya sama umat Islam sampai melahirkan pembunuhan begitu. Annahu qad yahmiluhu hasaduhu ala ihlaki nafsihi biqatli aqrabin nasi ilaihi qarabatan wa amasihi bihi rahiman wa aulahum bil hanwi alaihi wa daf'il adiyah al adiyati anhu. Mestinya mereka itu rahim, mengembangkan sikap kasih sayang, dan alhamdulillah ya sayang, lemah lembut, santun, bahkan menolak menjadi orang pertama, menjadi tameng siapapun yang mau menyakiti umat Islam. Mestinya begitu. Berikutnya yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Akhirnya dia itu ingin menutup aibnya si Qabil ini. Tidak bisa.
Itu karena kamu telah membuka aibmu sendiri, aib aurat saudaramu sendiri. Akhirnya kayak begitu. Pontang-panting dia, ingin menutupi kezalimannya, kemaksiatannya, dosa. Nggak bisa. Kalau udah dilakukan itu seperti jejak digital. Kita ngomong apa di YouTube itu, di WA, di YouTube itu nggak bisa kehapus itu. Apalagi besok, ya sampai akhirat besok, kita meninggal, tulisan kita, bicara kita, itu masih ada di YouTube itu. Perbuatan kita, keputusan apa, itu kita menuduh siapa, itu mendolimi siapa, itu jejak digitalnya nggak bisa dihapus itu. Itu loh, apalagi di kanan kiri kita ada Raqibun Atid itu kan. Akhirnya Allah mengingatkan, coba sekarang kamu perhatikan, kamu itu berbuat dosa lebih rendah dari makhluk Allah yang lain, dari burung gagak, gurab. Burung gagak saja dia itu bisa menutupi kekurangan dan aib saudaranya. Bagaimana akhirnya ada burung gagak itu dicakar-cakar itu tanah, lalu temannya yang wafat itu ditutupi, dimasukkan ke lubang itu lalu ditutupi. Lalu Allah memberi nasihat, coba burung gagak saja bisa menutupi kekurangan dan aib saudaranya. Kamu manusia dikasih akal, dikasih hati, tapi tidak bisa menjaga saudaranya, malah membuka aurat dan aib saudaranya. Itu. Lalu mereka waktu itu bukannya bertaubat, menyesali ya, tapi tidak bertaubat. Beda antara menyesal sama bertaubat. Menyesal berarti dia menyesal tentang perbuatannya. Lalu bertobat, ya menjauhi perbuatan itu, lalu dia meninggalkannya, lalu dia melakukan yang terbaik untuk menutupi nilai-nilai yang kurang baik itu. Kembali kepada Allah. Oleh karena itu ayat ini surah Al-Maidah ayat 31 ditutup dengan fa'asbaha minan nadimin, menjadi siapa Qabil termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi bukan bertaubat, bukan minat taibin, tapi hanya menyesal doang, tapi dia nggak bertaubat. Mestinya segera bertaubat kalau punya kekurangan. Nah, orang sekarang biasanya dia melakukan dosa, dia bangga melakukan dosa, bahkan menganggap tidak berdosa. Bahkan ya dulu ya, mohon maaf ya. Ketika Qabil ingin menutupi, dia pontang-panting, ingin menutupi jejak digital kezalimannya. Ada kan orang yang membunuh saudaranya di kilometer 50, lalu kilometer 50 itu sekarang dibongkar. Rata. Kenapa? Ya kayak Qabil dulu. Qabil itu ingin menutupi jejak digitalnya, ceritanya. Padahal mestinya itu di situ itu dibangun masjid. Masjid syuhada misal 6 syuhada. Dengan demikian di situ dipakai untuk baca Al-Quran, sholat sunnah, lalu bertaubat. Mestinya begitu, bukan biasanya itu nanti itu biasanya kalau dihukum di aparat itu malah berat itu. Kenapa? Dia melakukan suatu kesalahan, lalu bekas kesalahannya dihilangkan. Wah, itu hukumannya berat itu kalau di aparat itu. Nah, biar oknum aparat saja yang ngurusi yang kayak begitu. Nah, ada Qabil dulu kayak begitu. Al-Maidah ayat 31. Oleh karena itu, ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Waduh, saya ini baru sadar saya ini lebih jelek dari burung gagak. Berikutnya, imtannallahu ala ibni Adam bi thalathin ba'da thalathin birrih ba'da ruh falawla anna rih yaqa ba'da ruh ma dafal halim halima wa biddud fil justa falawla anna duda yaqa fil justati lantanasatha al muluk wa kanat khairan lahum min ad-darahim wa ad-dananira wa bil mauti ba'da al-kibar wa inna ar-rajula la yakbaru hatta yamalla nafsuhu wa yamallahu ahluhu wa waladuhu wa aqriba'uhu fakana al-mautu astara lahu. Ada kalanya mati itu bagi orang yang suka melakukan dosa itu lebih baik. Tapi jangan bunuh diri, biar Allah saja. Cuman maksudnya ada penjelasan. Orang yang suka melakukan kezaliman, ketika dia meninggal, itu nilainya baik untuk dia sementara waktu. Kenapa? Jadi kalau dia hidup terus melakukan kezaliman, dia tambah numpuk dia melakukan dosa. Tapi kalau kita jangan kayak begitu. Jadi
Jadi lebih baik kita bertaubat jadi orang baik-baik. Ya wailata itu ajaztu an akuna mithla hadzal quradi fa'war ya sawata akhi fa asbaha minan nadimin haitsu ra'a ikramallahi habil bi an qayyada lahu al-ghurab hatta wara wa lam yakun dzalika nadmu taubah wa qila innama nadamuhu kana ala faqdi la ala qatlihi wa in kana falam yakun mufiyan syurutahu وأو ندم ولم يستمر ندمه فقال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه ويقال إن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أياما عليه ثم إن قابل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح. Nah ceritanya Qabil ini dia itu nggak tahu ya, orang itu memang lihat lingkungannya. Hati-hati sekarang ya. Bisa saja kita tinggal di rumah, tapi kita punya teman orangnya yang kasar, bicaranya kasar, postingannya kasar, segala macam. Itu pengaruh kepada cara berbicara kita, sikap kita, cara berpikir kita. Nah, Qabil ini dulu suka mukul. Qabil ini suka mukul. Oleh karena itu saudaranya dipukul. Dan dia kalau makan itu, dia itu menyakiti hewan. Oh, hewan itu disakiti dulu, dipukul, lalu ya terbawa kepada sikap dan sifatnya. Nah, pada suatu ketika kita lihat ya, coba lihat hewan itu kalau disakiti dia itu ingat. Tapi sebaliknya kalau hewan itu dikasih makan, dielus segala macam, dia juga ingat. Oleh karena itu, karena inna qabila kana ala dirwati jabal. Suatu ketika setelah dia menyakiti Habil, dia itu berada di puncak gunung. Karena dia berada di puncak gunung, waktu itu ada sapi. Coba lihat di YouTube. Sapi itu, kalau sapi yang liar, dan dia tahu pernah disakiti, dia kan ingat dia. Lalu dia ingat, fanatohahu saurun. Maka dia diseruduk oleh sapi. Dari atas gunung, dia diseruduk. Coba lihat di YouTube itu kan ada yang sapi berantem sama singa, sama harimau itu. Kalah harimau itu. Dia ditanduk begitu kan, ditanduk berkali-kali, dibanting ke atas, itu kan ada di YouTube itu. Dia serang bersama-sama ya, karena dia telah menyakiti keluarga sapi itu. Jadi kalau dilawan orang banyak, ada yang berani juga pemimpin sapi itu. Jadi kayak begitu, dia karena si Qabil ini kasar kepada sapi itu, lalu pas dia berada di puncak gunung ketemu dengan itu, kelompok sapi itu didorong dari atas itu dengan tanduknya dilempar ke bawah gunung itu. Matilah itu Qabil. Jadi matinya Qabil itu kayak begitu. Itu akibat apa? Waktu hidupnya zalim dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanatohahu saurun, ditanduk oleh sapi lembu jantan, fawaqa ila safah. Kemudian dia dilempar ke kaki gunung. Waqad tafarraqat uruhu, sampai ya terguling-guling dari atas, hancur itu. Yaitu mayatnya si Qabil. Itu yang saya baca tafsir Al-Qurtubi ini ya. Juz 6 halaman 136 di sebelah kanan di tengah. Ya, akibat orang yang zalim kita itu ya, kalau menanam padi, ya tumbuhlah padi. Menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan untuk anak cucu kita. Menanam kejahatan nggak akan lama. Kita juga akan terkena imbasnya. Itu yang kata orang hukum karma itu. Bahkan idza dzufira bihi wa qadahu hatta yamuta tsumma yaquluhu. Karena kebiasaannya dia itu begitu. Dia tuh sama hewan itu suka mukul dan lain sebagainya. Sampai mati, dipukul, disakiti, baru dimakan mentah begitu. Itu kebiasaan Qabil itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Al-Quran surah Fussilat ayat 29. Al-ayah. Fa iblisu ra'sul kafirina minal jin. Iblis itu adalah pemimpin orang-orang kafir dari kalangan jin. Wa Qabil, sedangkan Qabil ra'sul khati'ati minal insi, adalah pemimpin manusia yang durhaka, yang zalim, itu pemimpinnya adalah Qabil.
Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Itu Al-Qur'an surah Abasa ayat 21 sampai 23 sebagai dalil bahwa apabila ada mayat itu harus dikuburkan. Jadi kita harus sama-sama baik, dan kita harus bisa saling menutupi aib kekurangan sesama umat Islam. Bahkan kalau sudah meninggal, aib-aibnya ditutup, ya dikubur itu kan. Nanti pada waktunya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfiru wa usi'u wa ahsinu. Di antaranya kalau kuburan itu kalau bisa agak luas dan agak bagus kuburannya. Tapi bukan suruh kuburan mahal. Ya, menghargai orang yang masih hidup dan orang yang setelah wafat. Itu Abu Daud 3215 sampai 3217, At-Tirmidzi 1713, Ibnu Majah 1560, Ahmad juz 4 halaman 19, Al-Baihaqi juz 4 halaman 34. Ya. Lalu jadi kuburan itu ada al-lahad afdalu minasyak. Kalau yang ke pinggir itu yang dilukai, yang digali ada di pinggir, lalu itu namanya lahat. Tapi ada mayat yang model setelah digali di tengah. Jadi mayat itu ditaruh di tengah, digali lagi tengahnya, lalu nanti ditutup itu. Jadi ketika di tengah itu namanya syak. Nabi itu ditaruh kuburan yang di tengah itu. Mohon maaf, yang di samping, lahat namanya. Al-lahdu. Kalau dimungkinkan, tapi dua-duanya benar itu. Kalau tanahnya itu kuat, itu seperti lahat. Lahat itu yang di samping kuburan itu dilukai, dicoak gitu. Yang di samping itu. Tapi kalau syak itu, kalau misal tanahnya itu gembur, kayak padang pasir gitu. Jadi dia nggak kuat, maka ditaruh di tengah itu. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Lamma tuwfiya kana bil madinati rajulan ahaduhuma yalhad wal akhar la yalhad faqalu ayyuhuma jaa wa la amila amalahu faja'a alladhi yalhadu falahad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Warajulan huma Abu Talha wa Abu Ubaidah wa kana Abu Talha yalhad wa Abu Ubaidah yashuk. Jadi Abu Talha itu kuburannya seperti lahat, sedangkan Abu Ubaidah itu di tengah. Itu. Wallahdu huwa ayyafiru fi janibil qabri in kanat turbatan salabah. يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب الهدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن nasaban kama sunya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersihkanlah kuburan itu, apalagi biasanya kalau lebaran atau apa itu keluarganya datang, ya semampunya aja. Allah dulana wa syakku li ghairina. Hudirat Ibnu Umar fi janazatin falamma wada'a fil lahdi qala. Lalu banyak doa lah yang bisa dibaca, apa saja semampunya kita. Jadi ini yang dijelaskan diantaranya ada di Imam Malik juz 1 halaman 231, Ibnu Majah 1557, hadis dari sahabat Anas, ada di Muslim 966, atau Ibnu Majah 1556, atau Abu Daud 3208, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau doa itu banyak, terserahlah semampunya. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma ajriha minasyaitan wa min adzabil qabri. Allahumma jafil ardi an jambiha wa sa'id ruhaha wa laqiha min kadwana. Jadi silahkan doa apa saja, yang penting itu doa. Bagus dari Quran, dari As-Sunnah, baru dari ijtihad para ulama. Lalu yang terakhir yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sejak terjadinya pertumpahan darah itu, lalu Allah mengingatkan, ketika Anda membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Kenapa? Memutus rantai orang itu andai saja masih hidup, kan anak keluarganya tidak yatim, dan masih melahirkan keturunan berikutnya, dan lain sebagainya. Memutus hubungan keluarga orang, rezeki orang, ya dosanya seperti membunuh semua orang. Itu Al-Maidah 32. Nih, barangkali ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.